Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yuli Heirina Hamid selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian kurikulum dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Materi Pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muna Intan Nurayan selaku narator pada kelompok 3 dan anggota kelompok saya Jazaul Husna dan Syahlada Ma'asila. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 5 materi utama, yaitu yang pertama, konseptualisasi materi pembelajaran dan capaian pembelajaran. Yang kedua, hubungan materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Yang ketiga, perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang keempat, strategi analisis materi pembelajaran agar sesuai dengan CP. Dan yang terakhir ialah kendala dalam implementasi penyusunan materi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang. Jadi, teman-teman, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pendidikan, kurikulum menjadi pedoman utama agar pembelajaran berjalan secara terarah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Dalam kurikulum ini dikenal istilah capaian pembelajaran atau CP, yang menjadi kompetensi yang harus dicapai siswa dalam suatu fase pembelajaran. Namun dalam praktiknya, masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Karena itu, analisis materi pembelajaran menjadi penting agar proses belajar lebih efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konseptualisasi materi pembelajaran dan capaian pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran bukan hanya sekedar kumpulan informasi yang harus dihafal siswa. Materi pembelajaran mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sudah disusun agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Sedangkan capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang harus dicapai siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran pada fase tertentu. Dalam kurikulum Merdeka, CP tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi juga karakter dan keterampilan siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Struktur pengetahuan dalam materi pembelajaran menurut Anderson dan Cradwell, terdapat 4 jenis pengetahuan dalam materi pembelajaran. Yang pertama itu ialah pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan dasar seperti istilah atau fakta penting. Yang kedua ialah pengetahuan konseptual, yaitu hubungan antar konsep atau teori. Ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu langkah atau cara melakukan sesuatu. Dan keempat, pengetahuan metakognitif, yaitu kemampuan memahami cara berpikir dan strategi belajar diri sendiri. Keempat aspek ini penting agar siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya adalah hubungan materi pencapaian dengan capaian pembelajaran. Hubungan antara materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran sangat erat dan saling berkaitan. Materi pembelajaran berfungsi sebagai alat atau sarana, sedangkan capaian pembelajaran menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai. Jadi, materi yang diberikan oleh guru harus benar-benar mendukung agar tercapainya tujuan siswa atau kompetensi siswa. Jika materi tidak sesuai dengan capaian pembelajaran, maka pembelajaran kurang terarah. Sebaliknya, jika capaian pembelajaran sesuai materi tapi tidak mendukung, maka tujuan pembelajaran sulit tercapai. Karena itu, perlu prinsip alignment atau keselarasan antara tujuan pembelajaran, materi, aktivitas belajar, dan asesmen. Guru juga harus melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran untuk menemukan inti kompetensi yang harus dicapai siswa agar menjadi materi yang disusun lebih tepat sasaran.
Materi selanjutnya adalah perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Perbedaan pertama antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah pada organisasi kompetensinya. Pada kurikulum 2013 digunakan sistem KI dan KADI yang dipisahkan menjadi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka menggunakan capaian pembelajaran yang lebih holistik karena semua aspek digabung menjadi satu kesatuan. Untuk perbedaan kedua adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum 2013 berbasis jenjang kelas per tahun, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan sistem fase yang memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Selain itu, kurikulum 2013 cenderung memiliki materi yang padat sehingga guru-guru sering mengejar target agar tepat waktu. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi yang esensial agar siswa memahami konsep secara mendalam bukan hanya sekedar banyak materi. Guru dalam kurikulum Merdeka juga diberikan kebebasan untuk menyusun ATP dan modal ajar sesuai kebutuhan siswa. Agar materi pembelajaran sesuai dengan CP, terdapat beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Strategi pertama adalah dekonstruksi narasi CP. Guru harus memahami kata kerja operasional dalam CP, misalnya jika CP menggunakan kata mengevaluasi, maka siswa tidak cukup hanya menghafal definisi, tetapi juga harus mampu menganalisis dan memberi penilaian. Strategi kedua adalah menentukan materi esensial dan kontekstual. Materi esensial adalah konsep penting yang wajib dipahami siswa karena menjadi dasar untuk memahami materi berikutnya. Selain itu, materi juga harus dikaitkan dengan kehidupan nyata agar siswa merasa pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami. Strategi ketiga adalah prinsip scaffolding. Scaffolding berarti materi disusun secara bertahap dari yang mudah menuju yang lebih sulit. Prinsip ini sesuai dengan teori Vygotsky, yaitu teori ZPD, yaitu siswa dapat mencapai kemampuan yang lebih tinggi dengan bantuan guru secara bertahap. Dengan strategi ini, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan siswa lebih mudah mencapai titik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kendala dalam implementasi penyusunan materi pembelajaran. Jadi, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi guru. Kendala pertama ialah ketimpangan literasi pedagogis. Masih ada guru yang kesulitan memahami dan menginterpretasikan CP karena terbiasa dengan sistem pembelajaran lama. Kendala kedua adalah keterbatasan sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, terutama di daerah tertentu. Selain itu, kemampuan siswa yang beragam juga menjadi tantangan bagi guru dalam menyusun materi pembelajaran. Beberapa guru juga merasa pengembangan materi secara mandiri menambah beban administratif, sehingga masih banyak yang menggunakan materi instan dari internet tanpa penyesuaian. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pelatihan guru, kerjasama dalam komunitas belajar seperti MGMP, dan pemanfaatan platform Merdeka mengajar secara optimal. Kesimpulan, materi pembelajaran dan capaian pembelajaran adalah komponen yang saling berkaitan dalam proses pendidikan. Materi pembelajaran berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kompetensi siswa, sedangkan capaian pembelajaran adalah menjadi arah dan tujuan pembelajaran. Dengan analisis materi yang tepat, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kami berharap pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya menyelaraskan materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.